Shalom, salam sehat buat kita semuanya, Amang dan Inang dan para napas sebulung Gereja Tuhan HKBP Tanjung Sari. Hari ini kita kembali akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita renungkan. Karena itu, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan Bapa di sorga. Memberikan kepada kami sukacita hari ini. Memberikan kepada kami kepastian bahwa Engkau bersama kami menjalani kehidupan kami pada hari ini dan yang akan datang. Karena itu kami temukan dalam firman-Mu. Firman-Mu lah yang meyakinkan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah mengisahkan tentang Yesus yang sedang melaksanakan makan Paskah dengan murid-muridnya. Di mana pada hari pertama, pada hari raya roti tidak beragi, semua mereka berkumpul dan mereka melakukan sebuah aktivitas makan Paskah untuk mengingat tentang bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kita tahu saudara-saudara bahwa ketika Tuhan melakukan keselamatan kepada bangsa Israel dengan mengeluarkan mereka dari Mesir, salah satu yang dilakukannya adalah dengan membuat menyembelih darah domba, anak domba yang tak bercacat, dan kemudian mengoleskannya di pintu-pintu setiap orang Israel. Saudara-saudara, itu yang dilakukan setiap oleh orang bangsa Israel melakukannya, dan itu yang diingat oleh dan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan ini adalah hari-hari terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, ketika mereka sudah melaksanakan acara makan Paskah tersebut, acara makan hari raya roti tidak beragi, Yesus memberikan sebuah pernyataan yang bahkan kalau bagi murid-muridnya ini sangat mengejutkan. Karena Yesus memberikan sebuah perkataan ketika membagikan roti dan anggur kepada murid-muridnya dengan sebuah redaksi yang kalau kita katakan tidak pernah dinyatakan oleh Tuhan. Ketika dia memberikan roti kepada murid-muridnya, dia mengatakan, ambillah, inilah tubuhku. Kemudian ketika dia memberikan cawan dan memberikan kepada murid-muridnya untuk diminum, dia juga mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara-saudara, pernyataan perkataan Tuhan Yesus ini adalah memberitahukan tentang penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah anak domba Allah. Darahnya menghapus dosa manusia. Darahnya akan menyucikan kehidupan manusia. Ketika dia disalibkan di kayu salib, maka tubuh dia, tubuh yang mati, akan mati karena penderitaan di kayu salib tersebut. Dan darah dia yang tercurah itulah menghapus dosa manusia. Kalau pada bangsa Israel dulu, adalah domba tunggal yang anak domba tunggal yang tidak bercacat dioleskan di setiap pintu untuk menandakan keselamatan bagi mereka. Tetapi dalam hal ini, Yesus mau mengatakan bahwa
darah Yesus adalah darah penghapusan dosa umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengatakan pencurahan darah Yesus sebenarnya sangat luar biasa sekali. Orang bisa saja berkata, mengapa harus dicurahkan darah Yesus? Sedangkan setitik darah Yesus saja itu sudah sangat berarti untuk menghapus dosa manusia. Tetapi saudara-saudara, Yesus mau mengatakan bahwa secara totalitas kehidupan Yesus dan bahkan darahnya akan dijadikan untuk menghapus dosa manusia. Dan ini yang akan selalu diingat dan diperingati dalam perjamuan kudus. Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita mengingat kembali bahwa darah Yesus telah menghapus dosa kita. Dan darah Yesus telah mengampuni dosa kita. Karena itu saudara-saudara, darah Yesus itu mahal. Darah Yesus sangat berarti bagi kita. Jangan pernah sia-siakan dengan mengulangi berbuat dosa. Jangan sia-siakan dengan melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ingat saudara-saudara, hanya sekali Yesus mencurahkan darahnya untuk umat manusia yang berdosa. Kalau kita berdosa, bukan berarti lagi darah Yesus akan ditumpahkan, dicurahkan kepada kita lagi untuk mengampuni dosa kita. Tidak. Karena itu sekali Yesus mengampuni dosa kita dengan darahnya, maka selamanya harus kita jaga dengan tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lihatlah betapa mahalnya darah Tuhan Yesus itu untuk kita. Betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan Allah kepada kita dengan mengutus anaknya, dengan mati di kayu salib dan darahnya tercurah untuk menghapus dosa kita. Jangan sia-siakan darah Tuhan Yesus. Segeralah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ikutilah langkah daripada Tuhan. Dan ingatlah, kita telah diselamatkan Tuhan melalui darahnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Engkau begitu sayang kepada kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kami dengan mau mati di kayu salib. Tubuh dan darahnya menjadi korban persembahan untuk penghapusan dosa kami. Darahnya telah tercurah di kayu salib. Dan itulah yang menghapus dosa kami Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami ingin senantiasa menjaga, memelihara apa yang telah Tuhan Yesus berikan buat kami. Dengan kami tetap setia mengikut Dia. Dengan kami tetap setia melaksanakan kehendak-Nya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.